Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, masih membahas tentang tips agar kita menjadi pribadi yang penyabar, yang kita ambil dari risalah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahumallahu ta'ala, Al-Umur Al-Mu'inah Ala Sabri Ala Adal Khalq, perkara-perkara yang bisa membantu untuk bersabar atas gangguan manusia. Dan pada kesempatan kali ini kita sampai pada tips yang ke-13. Namun sebelumnya kita sedikit mengulang pelajaran sebelumnya, yaitu tips yang ke-11. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tips yang ke-11 di antara cara agar kita bisa menjadi pribadi yang penyabar, yaitu hendaknya kita mengetahui bahwasanya kesabaran itu adalah setengah dari keimanan. Orang yang bersabar tatkala mengalami gangguan dari manusia, maka ia telah mendapatkan setengah bagian dari keimanan. Karena agama, keimanan itu terbagi menjadi dua. Setengahnya adalah syukur dan setengahnya adalah sabar. Maka ketika seseorang mendapatkan ujian berupa gangguan dari manusia, lalu dia mau bersabar, maka ia akan mendapatkan paling tidak setengah keimanan. Tinggal dilengkapi dengan apa? Rasa syukur tatkala mendapatkan kesenangan. Maka orang kalau melihat bahwasanya sabar adalah bagian dari keimanan, ia akan bisa mudah untuk menjadi seorang yang penyabar. Itu yang ke-11. Yang ke-12 yang juga telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya, hendaknya seseorang mengetahui bahwasanya sabar itu adalah cara bagi diri kita untuk menjadi hakim bagi jiwa kita, untuk menjadi penguasa bagi jiwa kita. Ya, dan tadi sudah kita contohkan, ada diri manusia, ada jiwa manusia. Ketika diri manusia ini bisa bersabar, maka ia bisa menundukkan jiwanya, ia bisa menguasai jiwanya, sehingga tidak setiap keinginan jiwa dituruti oleh diri tersebut. Tapi kalau sabarnya hilang, maka jiwa ini akan leluasa untuk mempengaruhi diri manusia, diajak kemanapun yang jiwa inginkan, termasuk diantaranya membalas. Ya, pembalasan atas yaitu kezaliman ini adalah keinginan jiwa. Nah, ketika diri kita bisa sabar, tatkala kita memiliki kesabaran, maka diri kita inilah yang akan mengendalikan jiwa, tidak sebaliknya. Oleh karena itu, tatkala kesabaran hilang dari seseorang, maka siap-siap jiwanya mengajaknya kepada keburukan. Dan yang ke-13 yang terakhir yang telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya pula adalah bahwasanya orang yang bersabar, Allah yang menjadi penolongnya. Orang yang bersabar, penolongnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kalau orang itu tidak bersabar, kalau orang itu tidak memiliki sifat sabar, maka yang menolong dirinya siapa? Yang terjadi adalah Allah akan biarkan orang tersebut tanpa pertolongan.
Maka kita serahkan urusan kita kepada Allah dengan bersabar. Nanti Allah yang atur itu semua. Allah yang akan menolong kita. Maka kita lebih milih mana? Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala atau diri kita sendiri yang menolong diri kita? Tentu saja kita lebih meminta, mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah dengan bersabar. Taib, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, itulah ulasan singkat dari 3 pembahasan yang telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Dan sekarang kita masuk pada yaitu poin yang ke-14, tips yang ke-14. Ar-Rabi'a Asyar, yang ke-14. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Ar-Rabi'a Asyar, yang ke-14, anna sabrahu ala man adzahu, bahwasanya kesabaran dirinya atas orang yang mengganggunya, wahtimalahu lahu, dan bagaimana ia menanggung beban tersebut sendiri, tidak membalas maksudnya, yujibu ruju'a khasmihi an zulmihi, maka ini bisa mengantarkan musuh yang menzalimi dirinya, yang mengganggu dirinya untuk rujuk, untuk rujuk dari kezalimannya. Maknanya dengan sabar bisa jadi orang yang mengganggu kita ini jadi sadar, taubat, berhenti mengganggu kita. Wa nadamatahu, atau dia menjadi menyesal. Kenapa saya tadi ganggu fulan ya? Wong fulan itu enggak bales. Kenapa saya ganggu dia ya? Tatkala saya mengolok-oloknya, dia tidak membalas. Nah, dengan kesabaran tersebut menjadikan orang yang zalim tadi bisa jadi menyesal. Wa tidarahu, atau memaafkan atau meminta maaf. Tatkala ada orang yang mencerca, mencaci, lalu yang dicaci diam, bersabar, menahan lisannya, bisa jadi yang mencaci itu justru akan meminta maaf. Maaf saya tadi sudah kasar sama Anda. Nah, ini dengan bersabar. Walau manasilahu, atau bahkan mungkin justru dengan sebab kita diam, kita bersabar atas gangguan orang-orang yang melihat itu akan bersimpati kepada kita dan mencela orang yang zalim tadi. Di tengah jalan mungkin tatkala kita mendapatkan gangguan dari orang, kita dimaki, kita dihina, kita dicela, kita dibentak, lalu kita diam. Maka orang-orang di sekitar akan melihat, kenapa ini kok sampai berbuat seperti itu? Bisa jadi yang orang yang zalim tadi akan dicela oleh manusia. Kebangetan orang ini, orang diam gitu kok masih dicela. Mungkin akan dilerai. Pak, orang ini diam, kenapa kamu tetap mencelanya, tetap mencercanya? Beda kalau kita ngelawan, mungkin akan terjadi perdebatan, mungkin akan terjadi baku hantam. Tapi kalau kita diam, maka orang-orang yang melihat secara sederhana pasti akan membela kita. Dan mereka akan mencela orang yang menzalimi kita. Ini sudah merupakan sunatullah. Tatkala ada orang yang terlalu dominan di dalam berbicara, orang yang diam ini akan dibela. Nah ini. Fayaudu ba'da idzaihi lahu mustahyian minhu. Maka setelah orang itu puas mengganggu, setelah ia memberikan gangguan tersebut, celaan tersebut, maka bisa jadi ia akan malu setelahnya. Malu telah memaki-maki kita. Padahal yang dimaki siapa? Kita. Tapi yang malu siapa? Yang memaki. Nadiman ala ma fa'alah, menyesal atas perbuatannya. Bal yasiru muwaliyan lahu, bahkan bisa jadi nanti justru ia akan menjadi loyal pada orang yang terzalimi tadi. Lama-lama menjadi teman karena sabar.
awalnya memaki-maki, memusuhi, mencela, menghina. Tapi tatkala pihak yang dihina itu diam bersabar, maka bisa jadi pihak yang menghina akan sadar, minta maaf, dan berubah menjadi teman yang akan membelanya. Wa hadza makna qoulihi ta'ala, dan inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka tolaklah keburukan dengan yang lebih baik. Maka apabila ada di antara dirimu dan dirinya permusuhan, maka seakan-akan dia akan menjadi suatu ketika seakan-akan dia akan menjadi teman setia. Kalau kita membalas keburukan dengan kebaikan, bisa jadi orang yang berbuat buruk kepada kita suatu ketika akan menjadi teman setia kita, baik sama kita. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Dan sifat yang baik tersebut tidaklah dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang bersabar. Ini menunjukkan bersabar adalah termasuk ad-dafa'u billati hiya ahsan, menolak keburukan dengan kebaikan. Dan tidaklah yang diberi anugerah semacam itu kecuali orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Surat Fussilat ayat 34-35. Para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, inti dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dengan sabar bisa jadi orang yang berbuat zalim akan bertaubat. Itu intinya. Ya, itu intinya. Nah, sekarang kita akan jelaskan atau kita akan bacakan penjelasan dari Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahumallahu ta'ala. Wa hadha alladhi dzakarahu rahimahullahu amrun yajiduhu katsirun minan nas. Dan apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala adalah perkara yang dijumpai oleh kebanyakan manusia. Perkara yang dijumpai oleh kebanyakan manusia. Mimman yahtamiluna adzal khalq, yaitu orang-orang yang menanggung beban gangguan dari manusia. Wa yuqabiluna adzahum bil ihtimal, dan menghadapi gangguan tersebut dengan menahan diri. Li'annahu idza adzaka syakhsun fahtamaltahu, karena apabila ada orang yang mengganggu dirimu, lalu engkau menanggung beban tersebut, engkau menahan diri dari gangguan tersebut, tidak membalas. Summa adzaka, lalu ia mengganggu lagi, fahtamaltahu, lalu engkau tetap menahan diri. Summa adzaka, lalu ia mengganggu lagi untuk ketiga kalinya, fahtamaltahu, tapi engkau tetap menahan diri. Wa talattafta ma'ahu, justru engkau bersikap lunak kepada dirinya. Wa dafa'tahu bil husna, dan engkau perlakukan dia dengan baik. Fa innahu fi akhiril mataf sayastahyi minka wa ya'tadhiru ilaik. Maka keadaan akhirnya ia akan menjadi malu kepadamu dan ia akan meminta maaf kepadamu. Ya, orang ketika mencela, lalu yang dicela diam bersabar. Mencela lagi tidak ada respon, diam bersabar. Mencela lagi yang ketiga kalinya tidak ada balasan, justru senyuman. Maka orang yang mencela akan nyerah. Orang ini gak bisa dikerasi. Yang ada apa? Justru orang yang menzalimi tadi akan malu. Bagaimana tidak malu? Dicela bolak-balik kok dia tidak ada perlawanan. Ya. Dizalimi berulang kali kok tidak ada balasan. Malu. Dan rasa malu ini suatu ketika akan mengantarkan dirinya pada minta maaf. Nyesel. Udah berulang kali mengganggu kita, akhirnya nyesal.
maaf ya, saya sudah berulang kali mengganggumu, ya, tapi kamu tidak membalas dengan satu patah kata pun. Saya minta maaf. Nah, ini yang diharapkan. Wa takunu muamalatuhu laka atyabal muamalah, dan nanti kalau dia sudah baik kepada dirimu, muamalah dirinya, perlakuan dirinya terhadapmu akan menjadi perlakuan yang terbaik yang pernah kau terima. Bayangkan, orang yang sudah bentak-bentak kita sampai berulang-ulang, tapi kita maafkan, dia akan menyesal, minta maaf, malu, dan dia akan balik berbuat baik kepada kita dengan sebaik-baiknya. Karena di memorinya pernah membuat kesalahan, tapi kita nggak pernah mempermasalahkan. Inilah yang mendorong dia untuk apa? Malu, sehingga berbuat baik kepada kita terus menerus. Wa takunu bihadza qad a'antahu ala nafsi. Dari sini, keadaan inilah yang menjadikan engkau menolong dirinya. Orang yang zalim itu butuh ditolong. Bagaimana caranya? Bukan dengan membalas kezalimannya. Tolong dia dengan sabarmu. Dengan sabarmu itu dia akan tertolong dari menghentikan kezalimannya. Coba kamu balas, dia akan balik membalas. Nggak ada henti-hentinya. Nanti akan disampaikan oleh poin Syekhul Islam Taimiyah di poin berikutnya. Tapi kalau Anda tenang, sabar, tahan, maka paling tidak engkau telah menolong dia untuk tidak berbuat zalim lagi kepada Anda. Ya, sehingga engkau menolong dirinya dari perbuatan zalim. Fatartahu anta fi nafsik. Di sisi lain, engkau bisa menjadi tenang di dalam dirimu karena kezaliman telah berhenti. Wa tushimu fi islahi akhlaqil akharin, dan engkau juga memiliki andil di dalam memperbaiki akhlak orang lain. Dengan apa? Dengan sabar memaafkan. Anda tenang, dia pun diam, tidak melawan atau tidak meneruskan kezalimannya. Tapi kalau Anda lawan, niscaya dia akan membalas perlawanan yang sama, bahkan mungkin lebih dahsyat lagi. Ya. Sehingga poin yang ke-14 ini, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, ingat, sabar, menahan diri, ini diantara penyebab orang yang memusuhi kita, orang yang menzalimi dan mengganggu kita akan bertaubat dan akan memperbaiki, yaitu keadaannya, memperbaiki perilakunya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Baik. Selanjutnya, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-khamis ashar, yang ke-15, rubbama kana intiqamuhu wa muqabalatuhu sababan li ziyadati syarri khasmihi wa quwwati nafsihi wa fikratihi fi anwa'il adha. Bisa jadi, ini renungannya, renungan yang dapat menolong kita menjadi pribadi penyabar. Bisa jadi tatkala seseorang membalas dendam dan melawan keburukan dengan keburukan, ini menjadi sebab bertambahnya keburukan musuh tersebut, bertambahnya kezaliman orang tersebut, bertambahnya kekuatan jiwanya, dan wa fikratihi, pemikirannya, fi anwa'il ada, untuk kembali berbuat gangguan tersebut, kembali mengganggu kita, allati yusiluha ilaihi, yang akan ia timpakan kepada orang yang terzalimi tadi. Kama huwal musyahad, sebagaimana yang telah disaksikan. Artinya begini, kalau kita sabar, ini ada kaitannya dengan sebelumnya ya. Kalau kita sabar, bisa jadi sabar kita ini menjadi sebab orang bertaubat, orang berhenti dari kezalimannya. Minimal dia berhenti dari kezalimannya, minimal tidak ada kezaliman lagi. Namun kalau kita membalas, coba renungkan, bisa jadi ini justru akan menjadikan kondisi semakin parah. Ya,
tatkala ada orang yang mencela kita lalu kita balas celaan yang serupa, maka bisa jadi di episode setelahnya dia akan mencela kita dengan lebih dahsyat lagi. Ya, dia akan menimpakan celaan kepada kita dengan lebih mengerikan lagi. Fa'idha sabara wa'afa, tapi kalau dia bersabar dan memaafkan, amina min hadad darar, maka ia akan aman dari madarat tersebut. Kemungkinan apa? Kezaliman yang lebih dahsyat. Ya, dia akan aman dari kemungkinan adanya celaan yang lebih mengerikan. Wal aqilu la yakhtaru a'zama ad-dararaini bidaf'i adnahuma, dan orang yang berakal tidaklah memilih madarat yang lebih besar dibandingkan dua madarat yang ada dengan mengorbankan madarat yang lebih ringan. Ya, artinya begini. Tatkala kita merenungkan suatu pembalasan, kita dicela dengan satu kali celaan. Kalau kita bersabar, kita hanya mendapatkan satu kali celaan. Jelas? Kita dicela dengan satu celaan. Kalau kita bersabar memaafkan, celaan cuma berapa? Satu. Tapi kalau kita membalas celaan yang serupa, maka di episode setelahnya bisa jadi dia akan menambahkan dosis celaan itu kepada kita. Kamu jahat, lalu dibalas juga dengan kamu jahat. Berikutnya apa yang terjadi? Mungkin bukan hanya jahat lagi, tapi jahat. Ya, atau bahkan mungkin kata-kata kotor akan keluar. Nah, sekarang kita lebih milih mana? Dicela sekali atau dicela 2-3 kali? Silakan kita renungkan. Ya. Kalau kita diam dan bersabar, celaan hanya sekali, selesai. Tidak lama itu akan tenggelam dengan maaf yang kita berikan kepadanya. Dan bisa jadi dia akan menyesal, minta maaf kepada kita. Tapi kalau kita ladeni celaan dengan celaan, maka akan timbul celaan berikutnya yang mungkin lebih dahsyat dari yang pertama. Kalau kita ladeni lagi, mungkin akan timbul celaan yang lebih dahsyat dari yang kedua. Nggak ada habisnya. Maka pertimbangkan satu perkara ini, satu celaan dengan banyak celaan, mana yang kita inginkan, mana yang lebih kita pilih. Kalau bisa memang kita milih nggak dicela, ya senang kita. Tapi yang namanya hidup pasti ada ujian, dan di antara ujian itu dari manusia yang lain, karena kita hidup bersama-sama, beda tabiat, ya. Sebagaimana Syekh Abdul Razak menjelaskan, beda ma'adin, beda asal muasalnya, beda cetakan awalnya. Sebagaimana ma'adin, yaitu barang yang ditambang, kadang ada yang terbuat dari emas, ada terbuat dari besi. Nah, ini manusia beda-beda. Jadi sangat mungkin muncul adanya yaitu permusuhan, adanya gangguan. Maka kita yang diganggu ini, lihat, sadari, kita lebih milih mendapatkan gangguan sekali selesai atau berulang kali bahkan tidak ada habisnya. Nah, Syekhul Islam atau Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan, wal aqil, orang yang berakal, la yakhtaru a'dham ad-dararaini bidaf'i adnahuma, tidak memilih madarat yang lebih besar lalu mengorbankan madarat yang lebih kecil. Wa kam qad jalabal intiqam wal muqabalatu min syarrin ajaza sahibuhu an daf'ihi. Betapa banyak dengan adanya pembalasan, dengan adanya perlawanan, muncul kerusakan, keburukan yang pelakunya tersebut tidak mampu untuk menahannya. Ya, pertama kali mendapatkan gangguan mungkin bisa bertahan. Kamu jahat, seandainya sabar bisa menahan.
Tapi karena ingin melawan, akhirnya yang keluar apa? Balasan. Nah, ketika pihak yang mengganggu dibalas dengan celaan, mungkin bukan hanya lisan lagi, tapi sudah main tangan. Sedangkan pihak yang diganggu tidak mampu melawannya, habis sudah dirinya babak belur. Ya, padahal kalau hanya gangguan berupa lisan mungkin dia masih bisa menahannya, tapi kalau sudah main tangan mungkin dia akan kalah. Nah, ini betapa banyak kita jumpai pembalasan, perlawanan ini mendatangkan keburukan yang tidak bisa ditahan oleh orang yang terzalimi. Wa kam qad dhahabat nufusun wa ri'asatun wa amwalun law 'afal mazlumu la baqiyat alaihi, subhanallah. Kalimat yang sangat-sangat indah. Ya, betapa banyak jiwa ini melayang. Betapa banyak jabatan-jabatan itu hilang. Betapa banyak harta-harta itu terkorbankan. Yang seandainya orang yang terzalimi memaafkan, niscaya akan tetap itu ada padanya. Subhanallah. Ya, betapa banyak jiwa melayang. Mungkin orang yang dizalimi kalau diam dia nggak dibunuh, tapi karena dia melawan dibunuh. Ya, orang yang terzalimi mungkin kalau nggak marah-marah, kalau nggak membalas nggak dipecat, tapi karena dia emosi dia dipecat dari pekerjaannya. Misal ada orang membawa nama perusahaan, ya, lalu mendapatkan perlakuan kurang baik, misalnya di hotel atau di mana lah. Akhirnya apa? Karyawan perusahaan ini pun marah-marah karena dia nggak sabar tatkala mendapatkan gangguan berupa pelayanan yang buruk dari pihak hotel misalnya. Terekam kamera CCTV, dilihat bosnya, apa-apaan ini? Membawa nama perasaan kok berbuat gaduh di hotel, pecat. Lihat, kalau saja dia bersabar, dia akan tetap menempati jabatan tersebut. Tapi gara-gara emosi, gara-gara nggak sabar, dia hilang. Ya, dia kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatannya. Wal amwal juga harta. Ya, juga harta bisa dihilang karena apa? Kita nggak sabar dari kezaliman. Lau afal mazlumu la baqiyat alaih, seandainya orang yang terzalim itu mau memaafkan, tentu itu akan tetap ada pada dirinya. Taib, sekarang kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Ai annal muntaqima mimman adahu, bahwasanya orang yang membalas kepada orang yang mengganggunya, rubbama yazidu min syarrihi, bisa jadi orang yang mengganggu tadi akan menambah dosis gangguannya, wa yatadha'afu, sehingga gangguan itu berlipat-lipat, wa rubbama ya'tihi minhu syarrun la kibala lahu bih, dan bisa jadi orang yang zalim tadi akan datang membawa keburukan yang ia tidak bisa menghadapinya. Ya, awalnya hanya celaan berupa lisan, tapi karena kita lawan, kita balas, kita mendapatkan yaitu apa ini? Hukum mentah. Ya, kita mendapatkan gangguan berupa pukulan yang kita nggak bisa melawannya, menahannya. Fayakunu fi sabrihi ala adahu daf'un li adza a'dham, maka jadilah kesabaran di atas gangguan yang pertama itu adalah bentuk pencegahan pada gangguan yang lebih besar. Idqad yantaqimul mar'u mimman adahu, yang mana terkadang orang yang membalas itu kepada orang yang mengganggunya, fayatasallatul mu'dzi bisyarrin a'dham, bisa jadi orang yang mengganggu tadi menimpakan keburukan yang lebih besar. Wa umurin la qibala lahu biha, atau perkara-perkara yang tidak bisa ditahan, dihadapi oleh orang yang terzalimi, fayakunu fi daf'ihi bil husna salamatun lahu min adza asyad, maka jadilah dia membalas keburukan dengan kebaikan alias bersabar. Itu termasuk di antara cara bagi dirinya untuk selamat dari gangguan yang lebih dahsyat. Jelas ya, kita sabar atas celaan, ini akan menyelamatkan kita dari celaan-celaan yang berikutnya.
Kalau kita melawan, kalau kita membalas, maka pasti gangguan kezaliman berikutnya lebih dahsyat. Maka kita tahan gangguan yang lebih besar dengan kita rela menahan diri dari gangguan yang awal tadi. Baik. Itu tips yang ke-15. Berikutnya yang ke-16. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. As-sadis asyar, yang ke-16. Anna man i'tada al-intiqama wa lam yasbir la budda an yaqa'a fi dhulm. Subhanallah, kalau kita lihat uraian Syekhul Islam sangat-sangat teliti dan detail. Gak nyangka kita sampai ada pemikiran seperti ini. Ya, bahwasanya orang yang membiasakan diri untuk membalas, pokoknya ada gangguan gak terima, mesti dilawan, mesti dibalas. Dicela mesti balas mencela, dipukul selalu balas memukul, dihina selalu balas menghina. Perhatikan ya, kata-kata beliau, mani'tada, orang yang terbiasa. Berarti sudah menjadi tabiatnya ini suka balas. Sudah menjadi kebiasaannya suka melawan. Lakukan pembalasan. Ya. Ia tidak bersabar, la budda an yaqa'a fi dzulm, maka pasti ia terjatuh pada kezaliman. Kok bisa? Fa innan nafsa, karena jiwa la taqtasiru ala qadril adlil wajibi, itu tidak pernah merasa cukup dengan kadar keadilan yang wajib. Laha, ya, kadar keadilan yang wajib. La ilman wala iradatan, baik secara ilmu, yaitu penepatan penghitungannya, ataupun secara kehendak. Artinya begini, orang yang terbiasa membalas kezaliman, sanggupkah menghitung secara pasti kezaliman yang ia terima? Bisa enggak sih kita menghitung setiap kezaliman yang kita terima? Contoh mudah, tatkala kita dicela, sanggupkah kita menghitung berapa kata yang keluar dari lisan pencela tersebut? Yang ada apa? Hati ini sudah bergejolak, akal ini sudah mendidih, maunya apa? Membalas, dan balasannya biasanya lebih dahsyat. Ya, jadi la ilman wala iradatan. Biasanya jiwa itu tidak bisa menghitung secara jelas, secara rinci berapa kezaliman yang telah kita terima. Kalau bisa silakan. Dia mencela dengan 10 kata celaan misalnya, maka balasannya biasanya bukan 10 tapi 20. Kita dicela dengan 1 kata celaan, biasanya balasnya 2 kali. Kita dicela dengan celaan 2 kali, biasanya balasnya 4 kali. Begitulah manusia. La taqtasir ala qadril adl wajib. Enggak cukup kalau membalas itu hanya dengan yang serupa. Wa rubbama ajizat anil iqtisari al qadril haq, dan terkadang juga tidak mampu untuk mencukupkan atas kadar yang dibenarkan. Yang dibenarkan apa? Serupa. Ya. Yang dibenarkan itu membalas dengan yang serupa. Apa yang dikatakan, balas dengan perkataan yang serupa. Berapa kali perkataan itu keluar, balas dengan berapa kali yang sama pula. Ya, tangan apa yang dipakai mukul, itu pula yang kita pukulkan. Berapa kali kita dipukul, itu pula yang kita pukulkan. Bisa enggak kita seperti itu? Ya, jadi terkadang bahkan seringnya kita enggak mampu untuk bisa membalas dengan yang serupa. Fa innal ghadaba yakhruju bi sahibihi ila haddin la yaqilu ma yaqul. Karena kemarahan itu keluar dari pelakunya, keluar dari orang yang marah
sampai pada batas yang orang itu tidak bisa mengakali, tidak bisa memahami, tidak bisa memfungsikan akalnya apa yang ia ucapkan, apa yang dia perbuat. Contoh mudah, tatkala kita dihina bodoh, langsung naik di akal kita, tangan kita yang main. Sudah tangan kita yang main, kita membalas, kamu yang bodoh, goblok, tolol. Nah ini, ya, sudah ucapannya bukan hanya bodoh, itu pun ditambah dengan goblok dan tolol, tangan ikut main. Karena orang yang emosi, yang tidak sabar, itu nggak bisa mengontrol lisan dan tangannya. Kebanyakan seperti itu. Fabainama huwa madlumun yantadirun nasra wal izza, maka ketika ia terzalimi, sebenarnya ia tinggal menunggu waktu datangnya pertolongan Allah dan kemuliaan yang ia dapatkan. Idzin qalaba zaliman, tapi tatkala ia berubah menjadi orang yang zalim, yantadirul maqta wal uqubah, maka justru ia sedang menunggu murka Allah dan hukuman dari Allah. Perhatikan, orang yang ketika dizalimi dia bersabar, harusnya sebentar lagi dia akan mendapatkan pertolongan Allah. Harusnya sebentar lagi ia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun karena dia marah, pertolongan yang datang tadi tidak akan terwujud. Gantinya Allah akan memurkainya, Allah akan menghukumnya. Jadi pertolongan Allah akan hilang, keridhaan Allah akan hilang, yang datang adalah kemurkaan dan hukuman. Nah, ini penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Nah, sekarang kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Anna sabra aslamu laka wa abra'u li zimmatika, bahwasanya bersabar itu lebih menyelamatkan dirimu dan lebih melepaskan bebanmu. Li'annaka in alimta 'alal intiqam, jika engkau mengetahui pembalasan, wal mu'aqabah dan penghukuman, artinya engkau melawan, bil misli dengan yang semisal, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Ya, dan apabila kalian membalas, maka balaslah semisal dengan apa yang kau terima. Surat An-Nahl ayat 126. Ya, ini kaidah dalam bolehnya kita membalas apa? Serupa. Kalau kalian mau membalas boleh, tapi balaslah sesuai dengan apa yang kau terima. Rubbama zitta, tapi karena kita emosi, bisa jadi kita akan menambah dosisnya. Ya, walau bisyai'in qalil, meskipun hanya sedikit saja, mungkin dengan pengulangan kata. Tatkala kita dikatai goblok, bodoh, kita balas dengan bodoh-bodoh atau bodoh kuadrat. Ya, lihat, sudah ada penambahan kata, sudah beda hitungannya. Harusnya kita bisa adil, satu celaan dibalas dengan satu celaan, tapi karena kita lebihkan, kita jadinya zalim. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah tidak mencintai orang yang zalim. Zalim itu melebihi batas kadar yang diperbolehkan. Ya, walau bisyai'in qalilin anil misli, meskipun hanya sedikit saja dari yang semisal, selisih dikit saja, ini menjadi bencana. Yang awalnya kita tinggal mendapatkan pertolongan dari Allah, jadilah kita mendapatkan murka Allah. Fatakun bidzalika qad arradta nafsaka lil itsmi wadh-dhulm, dengan demikian engkau telah menjerumuskan dirimu dalam dosa dan kezaliman. Awalnya Anda yang terzalimi, harusnya Anda menunggu rahmat, harusnya Anda menunggu pertolongan dari Allah. Tapi sekarang karena engkau membalas dengan yang lebih dahsyat, engkau pun akhirnya menjadi orang yang zalim. Wallahu la yuhibbuz zalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim. Wa min hadza, dari sini, alladzi yastati'u afwan. Wa man hadza, dan siapakah ini? Alladzi yastati'u, yang mampu,
an yazinal mu'aqabata, untuk menimbang pembalasan, waznan daqiqan, dengan timbangan yang rinci, ya, bihaitsu la yatajawazu fi uqubatihi al-mithl, yang mana dia tidak sedikit pun melampaui balasan itu dengan yang serupa. Ya, seringkali saya contohkan tadi, tatkala kita dicela dengan beberapa kalimat, beberapa ucapan, bisa nggak kita membalas dengan yang serupa? Sudahkah kita menghitung berapa kata yang terlontar dari lisannya? Lalu hafalkah kita kata-kata apa saja yang ia keluarkan? Kalau kita membalas biasanya lebih dahsyat. Ya, mustahil kalau ada orang mencela kita lalu kita balas dengan celaan yang sama. Bisa dikatakan mustahil. Paling tidak kita akan balas dengan yang lebih. Kalau sudah begitu, kita menjadi orang yang zalim. Fayakunu sabru aslama wa abra'a li dhimmatihi, maka dengan demikian bersabar itu lebih selamat dan lebih, yaitu melepaskan beban seseorang. Idhafatan ila ma fis sabri fil fadail, ditambah lagi kesabaran itu bisa menambahkan beberapa banyak, yaitu karunia-karunia. Orang mendapatkan minal fadail adimati allati taqaddamat, yang merupakan anugerah tambahan yang telah berlalu. Taib. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah penjelasan dari Fadilatul Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala yang bisa kita melepaskan beban kita. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.